Ada nggak kejadian-kejadian yang apa ya, bukan lucu tapi seru? Mungkin aku akan spill siapa yang pertama kali jeblosin aku ke vocal directing ya. Yaitu Raisa. Namanya sama ya? Sama nih sama aku nih. Ini Raisa Andriana. Tapi boleh nggak nyanyiin aku live sekarang dikit aja? When the rain is blowing in your face and the whole world is on. Hai semuanya, balik lagi sama Raisa Ramadhani di program yang akan membahas seputar musik. Dimana lagi kalau bukan Voice of the Eye. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau bintang tamu yang datang ke acara Voice of the Eye itu adalah selalu bintang tamu yang punya segudang karya, juga perjalanan karir yang sangat menginspirasi. Nah, makanya nih, bintang tamu kali ini merupakan salah satu jebolan ajang pencarian bakat, tapi malah memilih untuk tidak menjadikan bernyanyi sebagai fokus utama dalam hidupnya. Dia malah enjoy banget kayaknya berkarya di belakang layar. Kita panggil aja langsung ya, Kak Barsena. Halo. Halo Raisa, Hai. kabar? Kita tos kayak anak zaman sekarang dulu, biar Kak Barsena lebih muda kelihatannya. Oke, dipanggil kakak aja udah kerasa muda kok. Masa muda ya kalau kakak ya. Kak Barsena apa kabar tapi? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Aku baik banget. Kak Barsena, aku tuh pernah ngeliat Kak Barsena ada di FYP TikTok aku. Oh iya? Cover-cover lagu gitu, keren banget. Tapi boleh nggak nyanyiin aku live sekarang dikit aja lagu favorit aku di covernya Kak Barsena, yaitu Make You Feel My Love-nya Adele. Yes, itu juga salah satu lagu favorit aku tuh. Dikit boleh ya? Oke. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one that'll dry your tears, to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. Sebenarnya agak-agak lupa-lupa inget gitu, karena biasanya kalau nyanyi itu, kalau cover ya apalagi itu kayak lihat iPad atau lihat catatan di depan itu, kita apa lagunya gitu ya. Gak apa-apa, karena kalau di situ langsung ditembak, langsung disuruh. Iya, deg-degan banget. Iya. Kak Barsena katanya lebih enjoy bekerja di belakang layar. Itu aku langsung nanya itu karena aku penasaran banget. Kenapa Kak Barsena yang suaranya sangat luar biasa lebih enjoy berkarya di belakang layar? Kenapa ya? Dulu tuh awalnya karena penasaran sebenarnya. Jadi sekitar tahun 2013 sampai 2015 itu saya sempat berkarir di musik, jadi vokalis gitu kan. Terus masuk ke dalam satu label atau manajemen. Terus dari situ kayaknya seru juga nih, orang-orang di belakang layar tuh kayaknya sibuk, terus kayak otaknya tuh terus berputar untuk menghasilkan produksi-produksi baru gitu loh. Jadi kayak akhirnya di tahun 2016 aku coba-coba untuk kenalan juga sama beberapa orang di belakang layar, di label segala macam. Dan akhirnya pada tahun 2019 itu bekerja di sebuah label musik di Indonesia gitu. Dan di situ ngerasa kayak passion gue kayaknya di sini deh gitu. Di produksi, terus juga di ketemu orang-orang baru juga kayak music producer, songwriter, terus banyak juga singer-singer juga yang baru ketemu pas saat saya gabung di label gitu. Jadi seru banget. Dan di samping itu juga kan kalau aku pribadi, aku juga bekerja sebagai vocal director di beberapa project
vokalis gitu. Jadi ketemu banyak banget ragam orang dan itu menyenangkan sekali, insightful sekali gitu dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk lebih improve lagi diri kita gitu. Jadi itulah serunya berseni. Luar biasa. Tadi aku mau ngomong tapi aku tahan-tahan, tapi kayak aku mau ngomong aja. Kalau aku tuh udah tahu Kabar Sena ini siapa, udah terkenal banget beneran dia di label-label sebagai salah satu vokal director yang terbaik kali ya Kabar Sena. Ami. Masih baru. Nah, tapi ngomongin soal Kabar Sena menjadi seorang vokal director, boleh gak sih kasih tahu siapa aja musisi-musisi yang pernah bekerja sama dengan Kabar Sena, atau ada gak kejadian-kejadian yang apa ya, bukan lucu tapi seru selama Kabar Sena nge-direct vokal para musisi tersebut? Kalau bicara tentang vokal director sih, mungkin aku akan spill siapa yang pertama kali jeblosin aku ke vokal directing ya, yaitu Raisa. Namanya sama ya? Sama nih sama aku nih. Ini Raisa. Raisa Andriana tapi yes, ya. Betul. Ya. Jadi beliaulah yang pertama kali ngejerumusin saya di vokal directing. Waktu itu dia tiba-tiba ngontak terus kayak, Bar, kau mau nggak vokal directing lagu aku sama Dipa Barus waktu itu? Apa tuh vokal directing kan? Ngapain aja sih? Kayak nggak tahu, masih clueless banget gitu. Akhirnya itu project pertama aku di vokal directing. Terus akhirnya karena mungkin di YouTube atau apa itu ada credit title segala macem, orang nyari mungkin terus kayak banyak juga yang mau rekomendasikan. Jadi akhirnya ketemulah sama beberapa penyanyi dan akhirnya bahkan bukan project single juga tapi juga beberapa project konser kayak gitu-gitu sih. Jadi itulah awal mulanya gitu, dijebloskan. Dari awalnya diceburin katanya, yes, betul, diceburin. Sampai jadi salah satu hobi dan juga pekerjaan yang Kabar Sena suka sampai sekarang. Nge-direct vokal kalau kata orang. Betul. Nah Kabar Sena, aku tadi juga belum infoin ke teman-teman yang lagi nonton. Abis ini Kabar Sena akan membawakan salah satu lagu yang Kabar Sena ciptakan sendiri, betul? Yes, boleh betul spill dikit judulnya dan tentang apa? Judulnya itu Seperti Laut Kepada Langit. Jadi ini adalah sebuah lagu yang saya dedikasikan buat kedua orang tua saya. Karena kenapa dibilangnya seperti laut kepada langit? Karena itu adalah analogi ketika laut selalu menjadi cerminan langit. Jadi orang tua saya langit, saya lautnya. Saya selalu memancarkan apa yang orang tua saya berikan gitu. Jadi saya istilahnya penerus cahaya orang tua saya gitu. Lagu ini bercerita tentang kedua orang tua saya gitu. Ya mungkin juga relate sama beberapa orang di luar sana yang sudah ditinggalkan orang tua. Karena kebetulan tahun kemarin mereka pergi berdua itu dalam jarak waktu yang berdekatan. Nah dari situ saya nggak pernah menyadari bahwa kehilangan orang-orang yang kita sayangin itu akan sesakit itu gitu. Dan di situ saya bisa ngambil positifnya bahwa bagaimana jasa-jasa mereka itu harus diteruskan, karena kalau kita bilang itu adalah amal jariah gitu. Jadi akhirnya saya terfikirkan untuk membuat lagu tentang mereka berdua, tentang meneruskan kebaikan mereka kepada orang lain lewat diri saya sebagai anaknya gitu. Dan saya menganalogikan itu waktu itu saya lagi di Bali kalau nggak salah, saya lagi mau perform segala macam. Saya ngelihat betapa indahnya laut dan langit itu, kayak mereka itu saling menerima dan memberi, tapi jaraknya jauh. Jaraknya udah gak terhitung lagi. Bahkan digapai pun udah gak bisa, tapi mereka masih saling berkaitan, masih saling bertautan gitu. Jadi kayaknya ini mungkin contoh yang tepat dan perfect buat menggambarkan posisi kedua orang tua saya dan saya sekarang gitu. Kabar Sena sebagai penerus cahaya dari orang tuanya. Itu udah keren banget quote-nya, makin gak sabar ngeliat Kabar Sena perform. Halo guys, hari ini saya diberi tantangan yang cukup menarik. Jadi saya ditantang Raisa untuk membuat lagu spontan dari 4 kata yang ada di tangan kiri saya, di amplop kuning ini. Saya bacain ya. Ada manusia, jiwa, pulih, pergi. Menarik dan semoga kalian suka lagunya. Mari kita nyanyikan. Jika kau ingin pergi, tak perlu kau datang lagi untuk kembali. Jiwa yang kau lukai
mampu lagi melawan pedih. Manusia sepertiku tak akan pernah bisa mengulang cerita lama dan rasa sia-sia. Mungkin ku butuh waktu untuk pulihkan hatiku, untuk kembalikan percayaku pada janji yang telah lalu. Relakan saja, tak perlu bersama jika hanya setengah hati. Jangan paksakan lagi. Kita udah ngomongin Kabar Sena sebagai vokal director, katanya pernah bekerja sama juga dengan Rosa. Yes. Itu boleh dikasih tahu nggak itu di single apakah atau cerita-cerita serunya saat single itu gimana? Oke, jadi awalnya itu kita ketemu itu karena dulu Rosa ini adalah salah satu talent di label tempat saya kerja gitu kan. Terus kita ngobrol, kita akhirnya bikin konten YouTube pertama, terus akhirnya kita bikin karya bareng, saya vokal directing dia untuk beberapa single dia, dan akhirnya ketika waktu itu ada project konser kalau nggak salah, dia curhat tentang sesuatu dan akhirnya malam-malam tuh kayak kepikiran untuk bikin lagu dari curhatan itu. Dan malam itu juga saya kirim lagunya ke Rosa, terus Rosa bilang, lucu banget, ini kayaknya relate banget. Ya iyalah, orang lagunya dari kamu gitu kan, inspirasi dari Teh Ocha. Terus akhirnya dia beride lah kayak, ini kayaknya lagunya harus duet deh gitu. Hah, duet sama siapa Teh? Ya sama kamu lah, sama siapa lagi. Terus kayak oke, udah bertahun-tahun gak nyanyi, akhirnya harus menyanyikan lagu, tapi senangnya di sini adalah ini lagu ciptaan sendiri gitu. Dan akhirnya lagu ini jadi versi duet, padahal tadinya versi solo. Terus juga Kabar Sena, aku mau nanya, Kabar Sena sebagai seorang vokal director, untuk teman-teman Voice of the Eye nih yang mungkin punya cita-cita berkarya di belakang layar juga. Sebenarnya untuk menjadi seorang vokal director itu step-stepnya tuh gimana? Untuk menjadi seorang vokal director, saya juga kebetulan baru ya, karena masih banyak juga teman-teman saya yang senior-senior yang udah jauh lebih banyak pengalamannya dan lain-lain, dan saya juga belajar dari mereka gitu. Jadi mungkin dari beberapa pengalaman saya dan pengalaman senior-senior saya, pertama kita harus mencintai dulu apa itu pekerjaan kita gitu. Karena elemen musik di sini adalah salah satu hal yang saya cintai gitu. Jadi saya akan mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan enjoy, dan istilahnya saya pengen karya ini bagus, materi nomor 2 lah gitu. Yang penting karyanya bagus. Yang kedua, kita harus menerima saran, menerima kritik. Terus kita harus mau belajar sama orang-orang gitu, Bu. Jangan kita menganggap, oh diri kita udah cukup nih gitu. Tapi kita harus terus merasa kurang akan hal itu. Kita belajar terus, ketemu orang baru. Dari situ kita akan ketemu dengan beberapa orang yang mungkin akan meminta kita untuk bekerja sama, untuk vocal directing dan lain-lain gitu. Dan yang nomor 3, jangan berhenti untuk belajar. Dan nomor 4, harus tetap beretitude baik. Kabar Sena melihat industri musik di Indonesia sekarang tuh seperti apa sih kalau di pandangan Kabar Sena? Karena saya itu tumbuh dari keluarga yang menyenangi musik itu dari tahun 95 ke atas. Jadi cukup melihat transisi perkembangan musik di Indonesia ya, kayak dari dulu zaman kaset, terus sekarang ada DSP, kayak kamu tinggal one click oke semuanya, kamu bisa cari dari mulai musik dari ujung belah mana gitu ya, kamu bisa cari di handphone kamu gitu. Dan hal yang membahagiakan mungkin karena semua orang sekarang bisa berkarya, semua orang bisa punya platform gitu. Jadi orang yang berbakat tapi mungkin gak seberuntung zaman dulu kita bisa masuk studio rekaman terus bikin CD dan kaset itu, sekarang bisa kamu posting di Instagram, kamu di YouTube segala macem gitu. Itu salah satu yang menurut saya
bagus karena musik kita jadi semakin beragam. Kalau misalnya kita ngomongin industri musik yang sangat luas, sekarang tuh juga banyak banget menurut aku para kita manggilnya emerging artist yang mungkin lagi fighting nih di industri musik tanah air. Ada gak sih sesuatu yang bisa Kak Barsena sampaikan? Satu hal yang perlu diketahui adalah jalan orang itu beda-beda. Jalan orang itu ada yang mungkin mulainya dari tangga ke-12, ada yang mungkin mulainya dari tangga 0 gitu. Jadi kita nggak bisa membandingkan satu sama lain. Ketika kita punya lagu bagus, kita merasa bagus, terus kita melihat orang lain, mungkin lagunya kayaknya nggak tipe gue, tapi kok bisa naik segala macam, itu jangan khawatir. Maksudnya lagu bagus, karya bagus itu akan menemukan jalannya sendiri gitu. Asal kita konsisten gitu. Asal kita konsisten, asal kita terus mencintai apa yang kita kerjakan. Karena kalau kita nggak mencintai apa yang kita nyanyikan, istilahnya kayak lagu yang terpaksa kita nyanyikan, kita akan tanpa kita sadari itu kita akan ogah-ogahan. Setuju. Dari tadi aku dengerin Kak Barsena kayak dinasehatin sendiri akunya, padahal teman-teman juga ikutan. Kak Barsena, aku mau makasih banyak dulu sebelumnya. Terima kasih juga buat kamu Raisa, sukses terus di industri musik. Semoga nanti kita ketemu di recording kali ya. Yes, amin. pastinya. Tapi kesimpulan yang bisa aku ambil dari obrolan bareng Kak Barsena kali ini, kalian harus tetap bagus, punya ambisi boleh, tapi jangan lupa untuk terus konsisten berjuang dan jangan lupain hal-hal yang kalian cintai dalam melakukan pekerjaan kalian. Nah, teman-teman Voice of the Eye, terima kasih sudah nemenin kita ngobrol-ngobrol hari ini. Jangan lupa tungguin terus untuk episode Voice of the Eye selanjutnya. Aku Raisa Ramadhani. Bye-bye.